Setelah ratusan rudal Iran membakar jantung Israel, gencatan senjata mendadak diumumkan. Tapi, apakah ini tanda kekalahan Tel Aviv yang perlahan runtuh di bawah badai balistik? Ataukah tekanan dari Donald Trump diam-diam memaksa mereka tunduk? Atau justru lebih mengerikan, ini semua adalah rekayasa, strategi kotor dua kekuatan untuk menciptakan ilusi damai, sebelum meledakkan perang paling besar dalam sejarah Timur Tengah. Jika ini hanyalah permulaan, maka neraka yang sesungguhnya baru saja dibuka. Dalam dunia yang hanya mengenal narasi satu sisi, Juni berubah menjadi bulan keadilan berdarah. Dunia barat boleh bungkam, media internasional boleh mengalihkan pandangan, tapi fakta tak bisa dikubur selamanya. Israel menyerang lebih dulu. Sebuah serangan mendadak, pengecut yang menghantam pusat pengembangan nuklir Damavand dan fasilitas rudal di Semnan, Iran. Serangan itu menewaskan ilmuwan, teknisi, bahkan petugas sipil. Sebuah tindakan agresi yang hanya menyisakan satu pilihan bagi Iran, balas dengan nyala api, dan Iran membalas dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Operasi Karbala 9, misi balasan rahasia yang telah disiapkan selama lebih dari 1 dekade, resmi diaktifkan. Ini bukan sekadar peluncuran rudal, ini adalah orkestrasi kehancuran, sebuah simfoni api yang disusun dari kekuatan rudal strategis yang dikembangkan dalam bayang-bayang embargo dan tekanan. Tapi malam itu, embargo berubah menjadi bara, dan Tel Aviv menjadi altar pembalasan. Pada pukul 12.18 dini hari, langit Iran Barat memekik oleh suara perintah otomatis dari ruang kendali di Isfahan. Di detik yang sama, lebih dari 70 rudal balistik Sejil, Emad, dan Gadr dilepaskan dari berbagai provinsi, Yazd, Kerman, Bushehr, dan Khuzestan. Bukan hanya dari silo bawah tanah, tapi juga dari peluncur mobil, kereta api, bahkan fasilitas tersembunyi di pegunungan. Peluncur-peluncur ini merupakan bagian dari jaringan rudal mobil yang telah disiapkan sejak 2012, dibiayai diam-diam lewat skema minyak for teknologi dengan sekutu-sekutu timur. Target mereka bukan acak. Semua telah dihitung. Pusat kontrol Iron Dome, Bandara Militer Ramat David, Depot Rudal Rafael, dan pangkalan drone di Negev. Rudal Sejil 2 yang melaju dengan kecepatan Mach 12 menghantam secara bersamaan dalam pola yang membutakan sistem pertahanan Israel. Iron Dome tak berkutik. Sebagian lumpuh, sebagian justru menghantam rudal-rudal palsu yang diluncurkan bersamaan untuk mengecoh. Dan itu baru permulaan. Fase kedua dimulai 47 menit setelah gelombang pertama. Taufan ke kota-kota. Rudal jarak jauh Khaybar Shekan dilengkapi dengan sistem pemandu presisi inframerah dan bahan bakar padat generasi keempat, menghantam Haifa, Ashkelon, dan Beersheba. Rudal-rudal ini memiliki teknologi penetrasi lapis baja, dirancang untuk menghancurkan struktur yang diperkuat baja seperti bunker, markas militer, dan pusat komunikasi bawah tanah. Iran tak mengincar rumah sakit, sekolah, atau tempat sipil, melainkan jantung infrastruktur militer dan ekonomi Israel. Pusat komando Mossad di Herzliya dibakar habis, stasiun listrik Haifa meledak, dan membuat hampir seluruh kota terbenam dalam kegelapan selama lebih dari 18 jam. Rudal-rudal Emad menghancurkan pabrik persenjataan di dekat Tel Aviv, menyebabkan ledakan berantai yang mengguncang wilayah dalam radius 12 km. Sementara itu, di Laut Merah dan Timur Mediterania, kapal-kapal perang Asia dan Israel dibuat panik karena mereka kehilangan kontak satelit dan gangguan interferensi radar dari sistem elektronik Iran. Ini adalah bagian dari operasi psikologis Iran yang telah diuji dalam latihan selama bertahun-tahun, kini diterapkan secara real time.
Tel Aviv tidak luput. Iran menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Pukul 4 Maret pagi, rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2 diluncurkan. Dengan kecepatan Mach 15 dan kemampuan manuver ekstrem, rudal ini tidak bisa dilacak radar. Mereka menghantam Knesset, markas besar militer Israel, Kiryat, dan bunker bawah tanah elit tempat para pemimpin Israel biasa bersembunyi. Gelombang kejutnya menghancurkan struktur baja dalam radius 500 meter. Sebuah kawah terbuka di pusat Tel Aviv, dan dari sana suara-suara kepanikan meledak dalam siaran gelap yang sempat direkam oleh warga sipil. Israel tidak pernah mengira Iran akan bertindak secepat dan setajam itu. Mereka salah, karena bagi Iran ini bukan soal harga diri, ini soal keberlangsungan bangsa. Dalam waktu 5 jam, lebih dari 130 rudal presisi tinggi dikerahkan. Tidak satu pun mengenai target sipil acak. Semua diarahkan ke jantung kekuatan militer, intelijen, dan ekonomi Israel. Sementara itu, radar-radar NATO hanya bisa menonton dari jauh. Amerika Serikat memilih diam karena Iran tidak melanggar apapun. Mereka tidak menyerang duluan, mereka hanya membalas. Iran tidak hanya membalas dengan rudal, tapi juga dengan pesan yang jelas. Era dominasi militer sepihak di Timur Tengah telah berakhir. Reaksi global beragam. Di Washington, krisis diplomatik terjadi ketika Kongres menuntut tanggapan, sementara Pentagon justru menahan. Di Riyadh dan Abu Dhabi, para pemimpin Teluk merasa gentar, karena rudal-rudal itu bisa saja diarahkan ke mereka kapan saja. Di Moskow dan Beijing, Iran dipuji sebagai negara yang berhasil mengubah peta kekuatan regional hanya dalam satu malam. Satu rudal Fatah 2 bahkan berhasil menembus bunker perlindungan utama di Yerusalem, menandakan kepada dunia bahwa tidak ada lagi tempat aman di Israel ketika Iran bicara dengan api. Kota-kota yang selama ini membusungkan dada atas kekuatan teknologi mereka, kini tenggelam dalam abu dan ketakutan. Media Barat menyebut ini sebagai ekskalasi, tapi di Iran ini hanya disebut keadilan yang lama tertunda. Dalam rekaman terakhir dari Haifa, seorang warga Israel terdengar berteriak dalam kepanikan. Kenapa mereka menghancurkan semuanya? Dan jawabannya sederhana, karena kalian yang memulai.